wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofa Hidayati Azizah. Baik, di sini saya mendapatkan tugas UTS yang dimana tugas tersebut mencari salah satu seorang yang kita sukai yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Di sini saya akan membahas tentang B.J. Habibie. Kalian pasti nggak asing kan B.J. Habibie itu siapa? B.J. Habibie adalah presiden Indonesia ketiga. Ini yang dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan inspiratif. Ia juga dijuluki Mr. Crack serta Bapak Teknologi Indonesia karena kontribusinya di bidang teknologi, khususnya kedirgantaraan atau pesawat terbang. Penasaran seperti apa perjalanan hidup dan kiprah B.J. Habibie di pemerintahan Indonesia? Yuk kita bahas biografinya terlebih dahulu. Nama lengkap B.J. Habibie adalah Baharudin Yusuf Habibie. Ia merupakan Presiden Indonesia yang ketiga. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Ruspuspowardojo. Saat masih muda, B.J. Habibie akrab disapa Rudi dan menghabiskan masa kecilnya di Parepare. Setelah ayahnya meninggal, Habibie melanjutkan sekolah ke Bandung. Ia bersekolah di SMP 5 Jalan Jawa Bandung, lalu melanjutkan ke SMA Kristen Dago. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik ITB, jurusan Teknik Mesin pada tahun 1954 selama sekitar 6 bulan. Setelah itu, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Jerman. Pada tahun 1960, Habibie berhasil meraih gelar diploma insinyur dengan predikat cum laude. Kemudian, B.J. Habibie menikah dengan teman SMA-nya, yaitu Hasri Ainun Besari, yang akrab disapa Ibu Ainun, pada 12 Mei 1962. Sebulan setelah menikah, mereka pergi ke Jerman karena Habibie melanjutkan pendidikan doktoralnya di sana. Pada 3 tahun pertama pernikahan, Habibie fokus bekerja, membangun karir, sekaligus menyelesaikan studinya. Sementara itu, Ainun mengurus rumah tangga. B.J. Habibie dan Ainun kemudian dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Sayangnya, istri B.J. Habibie menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 2010. Kedua putranya bekerja di bidang teknologi dan bisnis, serta aktif mengelola The Habibie Center untuk melanjutkan pemikiran kedua orang tuanya. Karir politik B.J. Habibie dimulai ketika dia masuk ke dalam kabinet pembangunan setelah pertemuan bersama Presiden Soeharto setelah peristiwa Malari pada 28 Januari tahun 1974. Dia kemudian dimohon untuk menjadi wakil presiden dan mendampingi Soeharto selama 25 tahun hingga pemilu 1997. Yang berarti dia menjadi wakil presiden selama 23 tahun. Sebelum menjabat sebagai wakil presiden, Habibie telah aktif di panggung politik selama 20 tahun sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Pengalaman ini kemungkinan memberinya kedewasaan politik yang cukup, namun menjadi wakil presiden bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan persiapan yang besar. Selesai sudah membahas biografi B.J. Habibie, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih kebijakan seorang B.J. Habibie sebagai pemimpin. Kepemimpinan merupakan konsep untuk menguraikan bagaimana seseorang mengarahkan suatu komunitas atau organisasi menuju tujuan yang diinginkan. Gaya kepemimpinan adalah paradigma perilaku yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mengatur dan mempengaruhi individu lainnya untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Gaya kepemimpinan dapat bervariasi, yaitu 1. Ada gaya karismatik.
mencerminkan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain dengan karisma dan kepribadian yang kuat. Kemudian yang kedua ada gaya demokratik, yaitu menekankan partisipasi dan keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan pada anggota tim untuk berkontribusi dan berbagi tanggung jawab. Sementara itu yang ketiga ada gaya militeristik, seringkali ditandai dengan ketegasan, hierarki yang kuat dan penekanan pada disiplin dan ketaatan. Yang keempat, gaya otoriter cenderung mengarah pada kontrol dan dominasi yang kuat oleh pemimpin tanpa memperhatikan pendapat atau partisipasi anggota tim. Yang kelima ada gaya diplomatis, menekankan pada diplomasi, negosiasi, dan kerjasama antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir ada gaya transformasional, yaitu melibatkan pemimpin yang mampu menginspirasi perubahan dan inovasi, memotivasi orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka dan menciptakan visi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Dan seringkali seorang pemimpin akan menggunakan kombinasi dari gaya-gaya ini tergantung pada konteks dan kebutuhan yang dihadapinya. Dari gaya kepemimpinan yang telah disebutkan tadi, B.J. Habibie masuk ke dalam kategori gaya kepemimpinan transformasional. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, namun juga lugu dalam politik pada zamannya. Gaya komunikasi Habibie juga ditandai dengan spontanitas dan reaksi cepat tanpa mempertimbangkan resikonya. Dalam situasi emosional, dia cenderung bertindak dengan cepat, seolah-olah kehilangan kesabaran untuk menurunkan ketegangan. Beliau tidak ragu untuk mengambil risiko, seperti keputusannya untuk melepaskan Timor dari Indonesia tanpa banyak mempertimbangkan kepentingan politik. Selama masa kepemimpinannya, Habibie memberikan kebebasan kepada pers dan mencoba untuk menjadi teladan dalam pergerakan menuju reformasi dari rezim Orde Baru. Sebagai seorang visioner, Habibie mampu melihat masa depan Indonesia dan berusaha untuk membawa negara ini menuju perkembangan yang kokoh. Meskipun masa kepemimpinannya hanya berlangsung selama 1 tahun. Habibie mampu mengatasi berbagai krisis, termasuk krisis moneter dan reformasi, serta mengarahkan Indonesia menuju perbaikan. Kemudian, kepemimpinan yang telah dijelaskan di atas dapat dikategorikan ke dalam sifat dedikatif, fasilitatif, di mana selama pemerintahannya, kebebasan pers diperluas secara signifikan, yang mengakibatkan peningkatan demokrasi yang lebih signifikan. Ketika yang sama, banyak aturan hukum baru diperkenalkan. Hal ini dilihat dari masa jabatannya. B.J. Habibie berhasil menghasilkan 66 undang-undang, dan ini mencerminkan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa itu. Salah satu contoh peraturan yang ditetapkan pada era Habibie adalah Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perubahan ini menegaskan arah ekonomi Indonesia dengan mengadopsi jiwa liberalisasi yang lebih besar dalam sektor keuangan dan perbankan daripada negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 22 ayat 1 huruf B yang isinya memberikan kebebasan bagi warga negara asing atau badan hukum asing untuk membentuk bank umum bersama warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Habibie dianggap sebagai pemimpin yang visioner.
Dia mampu melihat ke depan dan merencanakan bagaimana Indonesia akan berkembang, serta mengantisipasi tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Meskipun hanya memimpin selama 1 tahun, Habibie dapat mengelola negara dengan tingkat maksimum dan penuh optimisme di bawah pemerintahan baru. Habibie juga terkenal karena menjadikan Indonesia sebagai produsen pesawat terbang, menunjukkan kecerdasannya dalam memajukan industri tersebut. Gaya kepemimpinan Habibie meliputi tenaga, pemahaman, pengetahuan, dan kecerdasan, daya cipta, agama, integritas, keahlian berbicara, serta pengendalian dan keseimbangan mental dan emosional. Kemudian, meskipun banyak prestasi yang telah dicapai oleh Habibie, seperti menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca dan menulis buku-buku yang berharga, gaya kepemimpinannya juga terbukti memiliki kelemahan yang signifikan. Kecenderungannya untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa pertimbangan yang cukup dapat menimbulkan resiko bagi negara. Karena mungkin saja konsekuensi dari keputusan tersebut belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, meskipun memiliki dampak positif yang besar, kepemimpinan Habibie perlu dievaluasi secara kritis dan perlu diperbaiki di beberapa aspek agar lebih efektif dan berkelanjutan sebagai referensi pemimpin yang selanjutnya. Tantangan yang dilalui oleh seorang Habibie saat menjabat sebagai presiden sangat rumit, melibatkan berbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, budaya, sosial, dan hukum. Sistem yang ada pada saat itu tidak beroperasi dengan baik, bahkan menyebabkan negara terpuruk karena tersumbat dan tidak berfungsi secara efektif. Pada awal masa kepemimpinan Habibie, ada banyak masalah yang perlu segera diatasi. Ini dimulai dengan tragedi Semanggi yang menyebabkan orang yang meninggal dan terluka, pengusutan harta milik Soeharto dan keluarganya, upaya untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memicu masalah ekonomi di Indonesia, pelepasan narapidana politik yang ditahan selama rezim Orde Baru, serta perhatian global terutama dari PBB terkait pelanggaran HAM di Timur Timur. B.J. Habibie berusaha mengatasi tantangan tersebut dengan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi ekonomi, termasuk stabilisasi nilai tukar untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, beliau juga berupaya membuka ruang politik yang lebih demokratis dengan membebaskan narapidana politik yang dipenjarakan selama pemerintahan Orde Baru. Selain itu, dalam menghadapi tragedi Semanggi dan kasus pelanggaran HAM di Timur Timur, Habibie berusaha untuk memfasilitasi dialog dan mediasi guna mencari solusi damai. Terkait pengusutan kekayaan Soeharto dan keluarganya, upaya transparansi dan akuntabilitas dilakukan untuk menegakkan keadilan, meskipun upaya-upaya ini tidak selalu berhasil secara menyeluruh. Habibie aktif berusaha menangani berbagai tantangan yang kompleks tersebut selama masa kepemimpinannya sebagai presiden. Itu saja materi yang telah saya sampaikan tentang kepemimpinan seorang B.J. Habibie. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.